kembali lagi di channel Sekolah Robot Indonesia. Di video ini kami akan membuat micro drone dari bahan-bahan bekas dan beberapa part micro drone yang sudah tidak kami pakai lagi. Oke, mungkin teman-teman sudah pernah melihat di video sebelumnya. Kami juga pernah membuat hovercraft dari bahan-bahan micro drone yang sudah gak pakai lagi. Teman-teman bisa cek link di videonya di deskripsi. Oke, sebelum lanjut ke tutorial bagaimana cara membuatnya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel Sekolah Robot Indonesia, silakan klik tombol subscribe dan juga loncengnya biar nggak ketinggalan informasi atau tutorial selanjutnya. Seperti pada tema awal video, bahan-bahan yang kami siapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini ada kardus bekas yang sudah tidak digunakan lagi, jadi ini kardus yang nggak kepake. 4 motor cordless brushed 716, propeller 31 mm, flag controller, whoop light, baterai 3,7 volt, dan remote bawaannya. Sedangkan alat-alat yang perlu disiapkan adalah ada penggaris, ada cutter, ada gunting, ada lem tembak, dan ada pensil. Oke, sekarang masuk tahap pembuatannya. Karena rencananya kami membuat micro drone, maka yang perlu diperhatikan adalah ukurannya. Untuk micro drone yang kami buat ini, kami pakai ukuran yang 65 mm. Nah, yang dimaksud ukuran 65 mm ini adalah jarak antara motor dengan motor, senter motor ini dengan motor, itu adalah 65 mm. Jadi untuk gampangnya, mari kita potong dulu kardus yang nggak kepakai ini dengan panjang 65 meter dan lebar 10 mm biar lebih kokoh. Nanti masing-masing kita dobeli jadi 2. Nah, kita garisi dulu ya, dengan lebar 1 cm kita buat jadi 4 bagian, karena nanti satu bagian kita dobeli jadi 2. Nah, ini 1 cm dengan panjang 6,5 cm atau 65 mm. Nah, setelah semuanya dipotong, selanjutnya nanti kita akan buat menjadi plus gini ya. Jadi plus gini, jadi nanti kita ini lem tembak dulu semuanya. Habis itu nanti kita pasang ke sini. Karena kita nanti akan membuat huruf X atau huruf plus ya, jadi salah satu dari 2 frame yang kita bikin ini harus dibagi menjadi 2. Jadi misalkan ini kita bagi jadi 2, nanti kita sambungkan ke sini. Oke, frame dari kardus sudah selesai. Sekarang saatnya untuk memasang motor brushed-nya. Jadi motor brushed ini atau bisa disebut dengan motor cordless brushed ini mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Di sini kami menggunakan tipe yang 716, yang artinya motor ini mempunyai diameter 7 mm dan panjang 16 mm. Dan masih banyak jenis yang lainnya yang di atasnya ini atau di bawah ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan motor ukuran lain sesuai dengan selera masing-masing, asalkan masih masuk di kategori micro drone. Untuk motor ini sendiri ada 2 set ya, yaitu 1 set yang CW atau clockwise dan 1 set yang CCW atau counter clockwise. Nah, untuk membedakan mana CW dan mana CCW itu ditandai dengan warna kabel yang ada di motor. Kalau yang ini hitam putih, kalau yang hitam putih ini CCW counter clockwise, berarti arah putarannya berlawanan dengan jarum jam. Kalau yang merah biru ini adalah CW atau clockwise, jadi arah putarnya searah dengan jarum jam. Nah, untuk pemasangan di micro drone ini sendiri nggak boleh sembarangan ya, jadi nggak boleh dibalik-balik, ada standarnya.
dimulai dari paling kiri atau depan kiri dan nanti ke arah sini ya. Kalau dari kiri ini dimulai dengan CW, kiri depan CW, kemudian kanan depan ini CCW, kanan belakang ini CW, dan kiri belakang ini CCW. Jadi clockwise, counter clockwise, clockwise, dan counter clockwise. Jadi untuk masangnya seperti itu teman-teman. Nah, kita pasang dulu sesuai dengan standarnya. Yang pertama clockwise, jadi ini nanti kita pasang di sini dengan menggunakan lem tembak aja ya. Jadi insya Allah sudah cukup kuat untuk memasang motor di frame dari kardus ini. Oke, misalkan ini depan kiri ya. Depan kiri tadi dimulai dari clockwise, tahap selanjutnya kita masang flag controller. Untuk flag controller ini saya pakai flag controlnya Hoop-Lite, jadi teman-teman bisa kalau mau pilih bisa searching aja Hoop-Lite. Ini sudah ada konektornya untuk motor seperti ini ya, jadi nanti tinggal nancap aja. Nah, untuk arahnya ini sesuai dengan tanda panah. Kalau tanda panahnya ke atas ini berarti yang atas ini depan. Kalau depan kita tadi pakai yang ini, berarti nanti ini masangnya dengan ditempel di sini. Nah, untuk biar nempel di sini, ini sebenarnya bisa langsung dilem tembak ke sini, cuman saya pakai double tip ya untuk melindungi komponennya ini biar nggak kena lem tembak, karena eman-eman kalau lem tembak. Jadi yang saya lem tembak ini double tipnya. Oke, setelah itu tinggal dipasang di ini. Nah, usahakan untuk masang dari flag controller ini sejajar ya, atau rata, karena di sini ada sensor IMU-nya, inertia measurement unitnya. Jadi sensor ini yang nanti mendeteksi atau yang bisa menyeimbangkan drone-nya. Jadi kalau kita masangnya agak miring, nanti drone-nya cenderung miring gini. Kalau kita masangnya lurus, nanti mikro drone-nya akan bergerak lurus, seperti apa, seimbang itu antara depan dan belakang. Jadi masangnya harus benar-benar center seperti ini. Nah, kalau sudah kepasang, sekarang kita tinggal tancapkan motornya. Jadi sesuai dengan konektornya ini sudah tinggal nyambung aja. Misalkan ini dekat ini ya disambungkan ke sini. Nah, ini sudah kepasang semua. Sebelum kita masang propellernya, ada baiknya kita coba dulu apakah semuanya ini bekerja sesuai dengan standar dari micro drone. Jadi kita pasang baterai, terus kita sambungkan ke remote control. Nah, sebenarnya kita bisa pakai remote ini ya, remote bawaannya. Kalau misalkan kita mau beli yang murah-murah itu bisa pakai remote ini, cuman karena saya nggak punya baterai kecilnya ini, saya pakai remote yang biasa saya pakai, itu pakai remote jumper ini. Jadi kita tinggal tancapkan aja. Nah, pada waktu standby dan belum ada receiver atau belum ada remote yang connect ke sini, maka klip lampunya ini cepat seperti ini ya, klip. Nah, itu minta di binding sama remote yang akan digunakan. Kita langsung bisa nyalakan aja remote-nya. Nah, pada saat sudah nyambung ke remote, maka
LED yang ada di flight controller ini standby seperti ini ya. Kita tinggal nyalakan, terus kita rasakan untuk putaran motornya. Jadi kita bisa pegang satu-satu ya, misalkan kalau yang ini tadi kan muternya kan CW, berarti dia muternya searah jarum jam. Ini CCW berlawanan jarum jam, ini CW searah jarum jam, ini CCW berlawanan jarum jam. Nah, jadi kalau semuanya sudah benar arah putarannya, maka langkah terakhir bisa dipasang propellernya. Oke, kita matikan dulu. Nah, untuk propellernya juga ada dua set ya, satu set CW dan satu set CCW. Jadi untuk membedakan CW dan CCW, teman-teman bisa lihat di apa ya ini, di bilahnya ya, apa lekuannya ini. Kalau lekuannya ke atasnya itu ke arah kanan, berarti motor ini, propeller ini berputar ke kanan atau CW. Jadi ini CW, ini bilahnya ke atas tapi sebelah kiri, berarti ini CCW. Ini ke atas tapi sebelah kanan, berarti ini CW. Dan ini ke atas tapi sebelah kiri dari CCW. Jadi nanti masangnya ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini sesuai dengan motornya. Jadi kalau diperhatikan arahnya, kalau sudah kepasang gini, kalau yang di bagian depan ini bilahnya saling ketemu ya. Jadi ini ke kanan, ini ke atas kanan, ini ke atas kiri. Kalau yang bagian belakang ini ke atas kanan dan ini ke atas kiri. Jadi seperti ini untuk konfigurasi dari drone atau micro drone. Oke, sekarang terakhir kita buatkan untuk tempat masangnya baterai di sini. Jadi kita buatkan pakai kardus juga, baru kita coba. Oke, sudah selesai semua untuk micro drone dari bahan bekas untuk framenya ini. Dan sekarang saatnya kita uji coba untuk tes terbangnya, bagaimana, apakah bisa terbang sesuai dengan sebagaimana mestinya. Terus habis itu nanti mungkin kalau misalkan terbangnya nggak center dan lain-lain, mungkin tinggal kita atur penataannya dari flight controller sama motor-motornya ini. Oke, kita coba dulu ya. Oke, tinggal dinyalakan baterainya. Oke teman-teman, demikian tutorial sederhana pembuatan micro drone mainan dari bahan bekas atau kardus bekas yang tidak digunakan dan beberapa part dari micro drone yang sebenarnya. Share tutorial ini bila dirasa bermanfaat dan sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Dadah!